Selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu investasi, jenis-jenis investasi, serta manfaatnya bagi generasi Gen Z. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah kita memahami dasar-dasar investasi, bagaimana sebenarnya cara kita memulainya? Banyak orang sudah mengetahui tentang investasi, tetapi masih ragu untuk memulai karena takut salah atau merasa belum memiliki cukup uang. Padahal, investasi tidak harus dimulai dengan jumlah yang besar. Justru yang paling penting adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam melakukannya. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mulai berinvestasi secara sederhana dan bijak. Langkah pertama sebelum memulai investasi adalah menentukan tujuan investasi. Tujuan ini sangat penting karena akan membantu kita menentukan strategi yang tepat. Sebagai contoh, seseorang mungkin ingin berinvestasi untuk menyiapkan dana pendidikan di masa depan, membeli rumah, atau bahkan mempersiapkan modal usaha. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih termotivasi untuk menabung dan berinvestasi secara konsisten. Selain itu, tujuan investasi juga membantu kita menentukan jangka waktu investasi. Ada investasi jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Dengan memahami tujuan dan jangka waktu tersebut, kita dapat memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Mengatur keuangan merupakan hal yang sangat penting karena investasi membutuhkan dana yang berasal dari pengelolaan keuangan yang baik. Jika kita tidak terbiasa mengatur pengeluaran, maka akan sulit bagi kita untuk menyisihkan uang untuk investasi. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Dengan mencatat setiap pengeluaran, kita dapat mengetahui kemana saja uang kita digunakan. Dari situ, kita bisa mulai mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting dan mengalokasikan sebagian uang tersebut untuk tabungan atau investasi. Di era digital seperti sekarang, memulai investasi menjadi jauh lebih mudah karena sudah banyak platform investasi yang tersedia secara online. Melalui aplikasi di ponsel, seseorang bahkan dapat mulai berinvestasi hanya dengan modal yang relatif kecil. Namun, sebelum memilih platform investasi, kita perlu memastikan bahwa platform tersebut terpercaya dan memiliki izin resmi dari lembaga pengawas keuangan. Hal ini penting untuk menghindari risiko penipuan atau investasi ilegal. Selain itu, kita juga perlu memilih platform yang mudah digunakan dan menyediakan informasi yang jelas mengenai produk investasi yang ditawarkan. Banyak orang berpikir bahwa investasi harus dimulai dengan jumlah uang yang besar. Padahal, kenyataannya kita bisa memulai investasi dari nominal yang kecil terlebih dahulu. Dengan memulai dari jumlah kecil, kita dapat belajar memahami cara kerja investasi tanpa harus mengambil risiko yang terlalu besar. Hal ini juga membantu kita membangun kebiasaan untuk berinvestasi secara rutin. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, kita dapat meningkatkan jumlah investasi kita secara bertahap. Salah satu kunci keberhasilan dalam investasi adalah konsistensi. Banyak orang yang memulai investasi dengan semangat, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan. Padahal, investasi membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan. Dengan menyisihkan sebagian uang secara rutin, meskipun jumlahnya kecil, kita dapat membangun kebiasaan finansial yang baik. Selain itu, konsistensi juga membantu kita memanfaatkan waktu sebagai salah satu faktor penting dalam investasi. Semakin lama kita berinvestasi, maka potensi pertumbuhan nilai investasi juga bisa semakin besar. Selain memahami cara memulai investasi, kita juga perlu mengetahui beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mengikuti investasi hanya karena sedang tren tanpa memahami risikonya. Banyak orang tergiur dengan janji keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Padahal, investasi yang baik biasanya membutuhkan waktu untuk berkembang. Kesalahan lainnya adalah tidak melakukan riset sebelum berinvestasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, kita perlu mencari informasi yang cukup dan memahami investasi yang kita pilih. Dari pembahasan kali ini, kita dapat memahami bahwa memulai investasi sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Selain itu, kita juga perlu konsisten dan terus belajar agar dapat mengelola investasi dengan lebih bijak. Yuk mulai investasi dan bangun masa depan finansial yang lebih baik.